Rumah yang menyimpan rahasia kematian dan kutukan. Pada suatu sore yang dingin di bulan Desember, saya menerima surat dari teman lama saya, William Harrow. William selalu penuh semangat, selalu membuat lelucon dan tidak pernah terlalu serius dalam hidup. Suratnya berkata, saya akan pergi ke Blackton Manor untuk liburan Natal, datanglah jika bisa. Pasti seru. William tidak pernah mengundang orang ke acara yang membosankan, jadi saya merasa penasaran dan bersemangat untuk bergabung dengannya dalam petualangan yang terdengar menarik ini. Blackton Manor adalah sebuah rumah tua yang menyeramkan di pedesaan Northridge, terkenal dengan reputasinya yang gelap dan aneh. Orang-orang berbisik tentang penampakan hantu, dan rumah itu memiliki sejarah tragis. Cerita yang paling mengerikan adalah tentang Julian Blackton, pemilik terakhir rumah itu. Dia telah membunuh saudara perempuannya yang cantik ketika dia melarikan diri dengan seorang pria miskin. Hantu sang saudara laki-laki, bersama dengan hantu sang saudara perempuan, dikatakan menghantui rumah tersebut. William, tentu saja, tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Dia selalu cepat menertawakan tahayul. Tetapi saya bisa merasakan bahwa ketika dia menyebutkan rumah itu, ada sedikit rasa cemas di suaranya. Saya tiba di Blackton Manor pada tanggal 23 Desember tepat waktu untuk makan malam. Rumah itu tampak persis seperti yang saya dengar. Rumah itu terletak di ujung jalan panjang yang terabaikan, dan bentuknya yang gelap tampak mencolok di balik matahari terbenam. Di dalam, rumah itu berbau tua dan lembab, dan setiap langkah kaki terdengar bergema melalui lorong-lorong yang dingin dan kosong. William menyambut saya dengan senyum, tetapi suaranya tidak seceria biasanya. Dia membawa saya ke aula besar di mana api berkobar di perapian, melemparkan bayangan panjang di dinding. Sekelompok pria sudah berkumpul di sana, Thomas Flynn, saudara-saudara Grayson, Kapten Leonard, dan Russell, orang yang menyewa rumah tersebut untuk seminggu. Mereka semua adalah pemburu berpengalaman, dan meskipun suasana rumah itu cukup menyeramkan, mereka tampak dalam semangat yang baik. Malam itu, kami duduk di sekitar api, merokok dan minum. Namun, ketika jam menunjukkan tengah malam, sesuatu yang aneh terjadi. Angin dingin tiba-tiba berhembus melalui ruangan, membuat kami semua menggigil. Kami semua menoleh ke galeri, sebuah area gelap dengan pagar kayu yang menghadap ke aula. Dan di sana, berdiri di bayangan, ada sebuah sosok. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dengan kulit pucat dan mata yang cekung, bercahaya. Jenggotnya panjang dan berantakan, dan tangannya terlihat hanya seperti kulit dan tulang. Dia menatap kami selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pandangannya penuh dengan kebencian. Tak seorang pun dari kami yang bisa bergerak atau berbicara, kami terdiam karena ketakutan. Setelah beberapa detik, dia menghilang ke dalam kegelapan, lenyap tanpa jejak. Kami mencari seluruh rumah, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Ketakutan yang saya rasakan sangat mengerikan, dan jelas bagi saya bahwa cerita-cerita hantu tentang Blackton Manor bukanlah mitos, mereka nyata. Beberapa hari berikutnya sangat tegang. Berburu berjalan dengan baik, dan pertemuan kami menyenangkan, tetapi perasaan dingin dan tidak nyaman itu tetap ada. Pada malam kedua, sosok itu muncul lagi. Kali ini, seolah-olah dia mengejek kami. Kami mencoba menertawakannya, tetapi ketakutan kami semakin kuat. Pada malam ketiga, semuanya menjadi lebih buruk. Setelah makan malam, kami berkumpul lagi di aula. Api terasa lemah, dan ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tiba-tiba, angin dingin yang sama berhembus melalui ruangan, dan kami menoleh ke galeri sekali lagi. Sosok itu ada di sana lagi, tetapi kali ini jauh lebih dekat. Wajahnya pucat seperti mati, dan matanya bercahaya dengan cahaya yang menyeramkan. Ketakutan yang kami rasakan sangat kuat hingga terasa sesak. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali menembak, tetapi suara tembakan senapan memecah kesunyian. Sosok itu terkejut dan kemudian menghilang ke ruangan sebelah. Kami berlari ke atas, tetapi ruangan itu kosong. Pagi harinya, 4 orang pria sudah pergi, terlalu takut untuk tinggal lebih lama. Hanya 4 orang yang tersisa, bertekad untuk tidak membiarkan hantu mengusir kami. Hari itu, Russell pergi menemui pendeta lokal, berharap mendapat jawaban. Ketika dia kembali, dia memberitahu kami bahwa sosok itu adalah roh Julian Blackton. Dia dikutuk karena membunuh saudara perempuannya, dan jiwanya tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Siapapun yang melihatnya, bersama dengan hantu saudara perempuannya,
akan menghadapi akibat yang mengerikan. Malam itu, kami menunggu sosok itu kembali. Namun kali ini, dia tidak muncul. Rumah itu seolah menelan sosok itu, menyisakan keheningan yang berat. Pagi berikutnya, kami meninggalkan Blackton Manor tanpa banyak bicara. Kami semua tahu bahwa rumah itu dikutuk, dan kami telah melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Saya tidak melihat William lagi selama beberapa bulan. Ketika saya melakukannya, dia sudah berbeda. Matanya yang cerah kini tampak redup, dan semangatnya yang biasa lenyap. Dia jarang berbicara tentang waktunya di Blackton Manor, tetapi ketika dia berbicara, suaranya serius. Saya tidak akan pernah kembali ke sana, katanya, matanya jauh. Saya melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Blackton Manor masih berdiri hingga hari ini, dindingnya yang runtuh dan terlupakan. Mereka yang mendekat terlalu jauh sering diperingatkan tentang kutukannya, tetapi tidak semua orang mendengarkan. Hantu-hantu di Blackton Manor sabar, mereka akan menunggu orang berikutnya yang cukup berani atau bodoh untuk memasuki rumah itu.